Dan saat ini saudara, ya mereka mulai bangkit. Nah, jadi saya hanya ingin mengingatkan di sini, kita tidak menuduh sembarang orang saudara sebagai PKI, tapi lihat aja dia punya motif gerakannya, modusnya. PKI dulu benci ulama, PKI dulu benci habaib, bahkan PKI dulu benci Arab saudara. Bahkan PKI dulu kalau lihat kiai sama lihat habib, mereka sebut kadrun, kadal gurun. Itu kadrun itu istilah dari zaman PKI saudara. Nah sekarang biar ibu tahu, Jenderal Baliho inilah yang menjadi pembina kelompok yang suka bubarin pengajian. Itu saja. Dan yang terakhir saya sampaikan kepada ibu-ibu semua di sini bahwa di Gunung Pondok Pesantren Markas Syariat sampai hari ini alhamdulillah tetap buka, tetap beroperasi, tidak ada gangguan apa-apa. Jadi kalau ibu dengar ada berita oh itu diganggu, itu ditutup, hoax itu semua bohong. Nah, jadi sampai hari ini saudara, ini kan rezimnya udah ganti nih bu, kan bukan si Ono lagi, sekarang kan si ini, betul ya. Jadi jangan berpikir seperti si Ono. Nah, kira-kira jelas gak? Dulu ya pesantren kita sering diganggu, mau ditutup segala macam, enggak. Sekarang ini alhamdulillah tidak ada gangguan. Hanya yang saya sesalkan dulu di zaman si Ono ada kelompok-kelompok yang suka ganggu pengajian, persekusi, nyerang tablik akbar, dibubarin. Dan dulu itu dibela sama polisi. Maksudnya dibela, dilindungi, mereka nggak ditangkap. Itu zaman si Ono. Nah saya berharap zaman si ini nggak ada lagi itu yang begitu. Betul? Ternyata ada yang mau coba-coba kemarin bu, ada yang mau coba-coba kemarin. Kok ibu yang ya kalau mau coba-coba mana bisa kita ngalah begitu aja, yang nggak bisa dong. Nah jadi begitu mereka mau coba-coba saudara, ya saya tetap datang, saya hadir, gak peduli mau ada urusan apa. Akhirnya mereka nyerang. Begitu mereka nyerang saudara, tempat lokasi sudah dijaga saudara sama panitia, masyarakat bekerja dengan laskar, dijaga. Pokoknya siapapun yang menyerang ya kita halau. Akhirnya mereka menyerang dengan pentungan, dengan senjata, dengan batu, dilawan. Begitu dilawan saudara, mereka tumbang, lari terbirit-birit, banyak yang luka. Begitu luka lapor polisi, saya dizalimi. Kacau. Udah gitu polisinya nerima lagi tuh laporan. Innalillahi. Saya mau tanya, musiknya yang ditangkap yang nyerang apa yang diserang? Yang nyerang, yang ngeganggu apa yang diganggu? Nah sekarang yang ngeganggu, kenapa mereka akhirnya lapor polisi? Karena mereka kalah. Mereka banyak luka saudara. Ada yang nggak sadarkan diri masuk ICU, siapa suruh? Majelis taklim diganggu, betul? Ini sudah terlalu sering. Dari zaman si Ono banyak Habib saudara dibatalkan. Habib Syekh saudara Asgaf Solo beberapa kali acaranya dibatalkan. Apa salah Habib Syekh? Habib Syekh itu orang baik, ngeritik pemerintah juga nggak pernah, ngejelekin kelompok lain nggak pernah, cuman baca sholawatan, betul bu? Begitu juga Habib Novel Al-Idrus yang dari Solo saudara, acaranya juga dibatalkan. Jadi banyak tempat-tempat habaib di Jawa Tengah, Jawa Timur seenaknya serbu batalin. Bahkan ada satu acara lagi mahal qiyam dibubarin. Bapak ibu lagi mahal qiyam, ya Nabi salam alaika. Mereka datang bawa pentungan, ibu-ibu, bapak-bapak dipentungin, disuruh bubar. Apa? Nah, ini saya selama ini cuma dengar, oh begitu. Tahu-tahu acara saya mau digituin. Wah ini orang Tamburan lain. Bu,
Orang Petamburan mau digituin, jenderal aja salah baca dibilang petempuran. Ada jenderal salah baca Petamburan, dia baca apa? Petempuran. Dua kirim panser. Ternyata perangnya mebaliho ya. Nah sekarang biar ibu tahu, jenderal baliho inilah yang menjadi pembina kelompok yang suka bubarin pengajian. Nah maka itu saya nggak bakal biarkan, saya akan lawan. Saya ajak semua masyarakat, semua laskar Islam, semua ormas Islam dimanapun anda berada, kalau ada kelompok-kelompok yang mau bubarin pengajian, yang mau nyerang pengajian, mau nyerang pesantren, nyerang majelis taklim, nyerang ustadz, lawan, gak boleh dibiarkan. Betul bu? Takbir. Ibu-ibunya aja udah begini, ini majelis Petamburan nih, ibu-ibunya aja begini, apalagi bapak-bapaknya, apalagi anak muda aja. Betul bu? Itu gara-gara peristiwa kemarin banyak telepon, wah bingung, Habib bagaimana, Habib kabarnya? Ya, tenang aja bu, nggak ada apa-apa bu, saya tidur tenang, alhamdulillah. Godain Abdullah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan Abdullah juga melanjutkan perjuangan, panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah jadi itu yang saya mau sampaikan bu ya. Saya sekali lagi kepada semua yang ada di sini, semua ibu-ibu, sampaikan kepada para suaminya, anak-anaknya, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak istighfar, dan jaga habaib, jaga ulama, jaga majelis-majelis taklim, jaga pesantren-pesantren. Pokoknya ada yang ganggu habib, kiai, ustadz, majelis, pesantren, lawan. Jangan dibiarkan. Sebab di tahun 48 dan 65 hanya PKI yang suka ganggu pengajian. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Nah itu yang saya mau sampaikan. Bu, tapi umroh enggak begitu bu, enggak. Kalau umroh tenang, di sono nggak ada yang bubarin pengajian, nggak ada bu. Kalau umroh tenang, bu, PKI nggak ada di Mekah, PKI nggak ada. Di Mekah kita umroh labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wah nikmat udah kalau di sana. Insyaallah kita umroh bareng, amin. Begitu juga besok nih acara nih, bukan acara perang, acara nonton. Bukan perang, bukan. Kita mau lihat kisah Nabi, setuju? Yang mengharukan, setuju? Yang mendatangkan bahagia sekaligus kita sedih tapi bahagia. Nah kalau ibu merasakan suasananya, insya Allah ketemu tanggal 24 Agustus. Nah itu saja yang saya mau sampaikan. Ibu jangan ada yang bergerak dulu, nanti saya punya anak Sarifah Zulfa, Sarifah Aida akan menjelaskan soal pembelian tiket. Nah yang terakhir yang saya mau umumkan, pesantren di Gunung alhamdulillah tetap berjalan lancar, pengajian tetap berjalan lancar. Dan di majelis ini bu ada beberapa pengajian. Ada pengajian tiap Rabu, madros laki-laki, bapak-bapak, ba'da zuhur sampai asar. Untuk ibu-ibunya setiap Rabu pertama dan Rabu ketiga, jam 8 pagi sampai jam 12 baca kitab di tempat ini juga. Dan saat ini saudara, ya mereka mulai bangkit. Nah, jadi saya hanya ingin mengingatkan di sini, kita tidak menuduh sembarang orang saudara sebagai PKI, tapi lihat aja dia punya motif gerakannya, modusnya. PKI dulu benci ulama, PKI dulu benci habaib, bahkan PKI dulu benci Arab saudara. Bahkan PKI dulu kalau lihat kiai sama lihat habib mereka sebut kadrun, kadal gurun. Itu kadrun itu istilah dari zaman PKI saudara. Luar biasa, dia musuhi saudara. Nah sekarang saya tanya, sekarang ini ada gak kelompok saudara yang benci dengan ulama, yang benci dengan habaib, yang suka ngata-ngatain Islam, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan Islam, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan jilbab, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan kaum santri, ada tidak? Perkis modusnya seperti PKI, walaupun mereka nggak pakai nama PKI lagi saudara, tapi ideologinya, pahamnya, ismanya, gerakannya sama dengan gerakan PKI saudara.
Maka saya ingin ingatkan kepada semua masyarakat, jangan terprovokasi, jangan mau ikut-ikutan. Kalau ada ngajak-ngajak, yuk ada Kiai Fulan mau ceramah, yuk kita tolak. Ada Habib Fulan mau ceramah, yuk kita tolak. Hati-hati, itu gerakan PKI model begitu, saudara. Jangan pakai alasan karena ini keras, karena ini nanti dibikin gaduh, karena ini nanti intoleransi. Bohong, itu semua fitnah, saudara. Habaib dan para kiai akan tetap bergandeng tangan, akan tetap berjuang bersama untuk menjaga NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang punya bendera merah putih. Kita akan terus menjaga dari siapa saja yang ingin merongrong republik ini. Betul? Siap ikut ulama, siap ikut habaib, siap bela agama, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir. Hidup Islam, hidup Indonesia, hidup rakyat. Takbir. Jadi jangan kendor semangat kita. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu semua? Udah jangan mau kita diadu-adu lagi. Setuju? Nah, maka lihat sekarang, saya cintanya kepada Kiai Ahmad, Masya Allah, saudara. Hari ini sebetulnya saya enggan keluar dari Jakarta. Saya sudah beberapa hari yang lalu udah 2 kali dirawat di rumah sakit. Saya pikir saya udah nggak mau ke Tegal lagi. Saya pikir nantilah saya kirim pengganti salah satu mantu saya. Tapi entah kenapa rasa cinta saya kepada beliau. Dan ini juga menjadi magnet dari beliau, karomahnya beliau. Saya udah capek, udah nggak mau jalan. Tapi depan muka kayak ada muka Ki Ahmad ya. Habib kenapa sih nggak datang? Habib kenapa sih nggak datang? Ya udah ketinggalan lah. Tapi alhamdulillah sampai di sini Allah kasih sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah baiklah, berkenaan dengan ini saudara, saya ingat Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh Al-Hamid. Tahu Keramat Tanggul? Jember. Nah dulu tahun 65 saudara, beliau mendapat sholawat badar dari seorang kiai. Nah itu disusun sama kiai saudara. Nah jadi beliau berpesan kepada umat, waktu itu PKI lagi gawat-gawat gitu. Ada satu Habib saudara, kepala Banser di Jember, diculik sama PKI, dibunuh. Jadi dulu Habib sama kiai bahu-membahu. Habib di Jawa Timur, Jawa Tengah banyak yang jadi ketua Banser dulu saudara. Nggak ada perbedaan, nggak ada tuh Habib sama kiai diadu domba, nggak ada saudara. Nah akhirnya Habib Soleh keliling di Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Jakarta sana. Beliau mengamanatkan, kalau umat ingin mendapatkan perlindungan Allah, diselamatkan, pergerakan PKI yang ketika itu sangat berbahaya, beliau ajak untuk mengamalkan sholawat badar. Sholawat badar memang cukup panjang. Isinya doa minta keselamatan dari Allah. Keselamatan dari mara bahaya, keselamatan dari musibah, ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah, saudara. Jadi minta, kita mohon supaya ini kita semua diselamatin ya ikhwan. Nah ulama dulu mengajak para kiai mengamalkan itu, dan alhamdulillah akhirnya Allah menangkan kita dari PKI. Jadi lihat, 2 kali mereka berontak saudara. Kalau mereka menang, jangan mimpi saudara pesantren ada. Kalau mereka menang, jangan mimpi kiai-kiai bisa berdakwah dengan bebas. Kalau mereka menang saudara, disembelih habaib dan para ulama saudara. Nah begitu hari ini saya mengajak, di sini ada angkatan darat kita, ada angkatan udara kita, para tentara kita saudara, yang dulu berjibaku bersama ulama dan umat Islam mengusir penjajah, begitu juga perang melawan PKI, dan Allah berikan kemenangan. Ayo kita bersatu kembali. Setuju? Siap bersatu dengan TNI, siap bersatu dengan ulama. Takbir.